Selamat sore Tribuners, bertemu lagi dengan saya Ana Agung Sri Kusniarti dalam program Bali Skala Niskala. Kali ini kami kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang penekun tantra dan juga spiritualis. Siapa lagi kalau bukan Jero Rudra Agni nih, patut sekali. Jadi seperti apa sih obrolan kita hari ini? Yang jelas kita akan membahas tentang liya. Tapi sebelum kita membahas, ada baiknya saya menghaturkan pangastungkara panganjali umat kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas berkat rahmat beliaulah kami berada di sini. Inge Jero. Om Swastiastu. Punapi gatran Ki Jero. Bece. Kayak teman-teman Tribuners sudah kangen dengan Jero Rudra nih. Apapun suwe tuh. Apapun suwe terberi. Apa kegiatannya makin Jero? Makin proses belajar mengajar kegiatan proses upokara seperti 3 bulan sampai warak keruron dan lain sebagainya. Oh, Jero mupon gitu nge? Iya. Berarti Jero dados mampu talar nge? Iya, dados mampu ngalar. Jadi kita diberikan tugas ngayah sebenarnya oleh teman-teman di Paguyuban Taksu Rudra Bhairawa. Taksu Rudra Bhairawa. Nama paguyubannya atau keseramannya juga Taksu Rudra Bhairawa. Nah, di bawah naungan Yayasan Sastra Lestari Bali. Di lokasi di mana Jero? Nike berlokasi di Jalan Tukar Citarum P nomor 19. Tapi mentang kegiatannya Nike biasanya? Jadi kegiatannya Nike belajar tetap dari ke depan ke pakemnya, aksara dan lain sebagainya. Nah, termasuk adalah membuat upokara bebantan, kemudian cana, jahitan, berarti pelatihan serati juga ya? Pelatihan serati dan ke pemangkuan. Lengkap sekali nih Jero. Karena kita harus melestarikan budaya Hindu Bali. Agar tidak tergerus oleh zaman, oleh pikiran modernisasi seperti sekarang. Walaupun di era modern tetap pakem tradisional harus kita bisa pertahankan. Luar biasa sekali. Nah Jero, kita sekarang kan akan membahas tentang liya. Nah ini kan orang mungkin akan berpersepsi bahwa apa tuh serem saja nih, mungkin yang pertama dijelaskan dulu apa sih beda liya dengan leya gitu. Silakan Jero. Niki, jadi pemirsa Tribuners perlu dipahami dulu mengenai tentang apa sesungguhnya liya itu. Liya sesungguhnya adalah aksara. Nah, itu harus dipahami. Jadi liya adalah linggih ikang aksara. Berarti di dalam setiap individu manusia, di dalam tubuhnya itu ada unsur-unsur aksara atau unsur-unsur kedewataan. Nah, seperti unsur aksara dari Wreastra, ada hana, cereke, dete, sewole, megepenge, pejayanya. Nah, itu semua ada di dalam tubuh kita. Setiap individu itu ada. Setelah itu kita masuk ke dalam ruang, yaitu adalah organ-organ dalam tubuh kita. Itu juga ada aksara dan dewanya, yaitu aksara sa itu adalah Iswara, aksara ba itu adalah Brahma, Tatpurusa itu adalah Mahadewa, itu tang aksaranya, kemudian ang itu adalah Wisnu, ing itu adalah Dewa Siwa, nang adalah Maheswara, kemudian man itu adalah Rudra, kemudian sing itu adalah Limpa, dan wang itu adalah Ineban. Yang itu ada di pengantungan hati. Nah, semua tubuh kita itu sudah terdiri dari lapisan-lapisan aksara. Lapisan yang di luar yang disebut dengan cangkang, yang kelihatan seperti ini, itu lapisannya adalah Wreastra. Setelah itu masuk ke dalam, ke organ dalam, jantung, hati, ginjal, paru-paru, usus, limpa, empedu dan lain sebagainya. Itu adalah aksara yang ada di dalam.
Jadi ada 3 lapisan yang dibilang badan manusia, itulah sesungguhnya aksara tersebut. Ada lapisan badan kasar dibentuk oleh Pancamabutta, ada lapisan jiwa itu terdiri dari aksara dasa aksara, ada lapisan roh yang disebut dengan Atman, yaitu adalah percikan terkecil dari Brahman, yaitu adalah Sang Yang Omkara. Nah, seperti itu. Apabila kita sudah mempelajari itu, maka kita otomatis sudah ngelingihan aksara itu. Nah, inilah yang disebut liak sesungguhnya. Linggih ika aksara. Nah, dalam teks Jawa kuno dikatakan bahwa liak itu adalah linui ika aksara, sama saja pengertian. Linui berarti aksara yang utama, yang mulia. Nah, begitu sesungguhnya keberadaan liak. Berarti liak itu seperti itu. Berarti liak itu linggih aksara. Linggih aksara, linui ikang aksara ya. Beda dengan leak-leak yang dipahami masyarakat umum ya? Kalau yang dipahami oleh masyarakat umum itu ada perbedaan. Leak itu sesungguhnya adalah lenge ikang aksara, keluar daripada jalur-jalur agama, jalur kesusastraan dan jalur-jalur aksara. Begitu kita keluar dari jalur agama, keluar dari jalur aksara dan lain sebagainya, maka yang terjadi adalah pikiran kita akan kebalik. Pikiran kita akan kebalik atau disebut nyungsang. Nyungsang, jadi yang benar jadi salah. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ya, maka di sana dibilang sehanane kalau kita udah nyungsang, maka sehanane yang disebut amarta, yang kita sayangi itu akan kita anggap sebagai makanan. Itu jeleknya. Kalau kita udah nyungsang, ya hal yang kotor kita anggap suci. Iya. Karena kita sudah kebalik pemikiran kita. Udah kebalik. Kalau kita sudah kebalik pikiran kita, itu namanya leak. Lenge jangan sampai kita lepas dari pada kaidah-kaidah maupun hakikat-hakikat ketuhanan. Berarti itu LE, kalau yang tadi LI. Lingge dengan lenge. Lenge itu berarti kita lepas dari itu yang disebut dengan ajiugeng ya? Nah, lea inilah yang memproduksi ajiugeng itu. Nah, terus ada lontarnya namanya pertama nikah adalah lea, terus turun lontar turunannya namanya ajiugeng. Ajiugeng dibagi lagi menjadi ada yang namanya neluh, nesti, ranjana. Ada 3 subnya. Neluh, nesti, ranjana. Ini sangat berbeda sekali pembelajarannya maupun penerapannya. Nah, seperti ini kan. Nah, kalau kita belajar liak, ya cukup dengan memutar 10 aksara yang disebut dasa aksara. Dasa aksara adalah bija aksaranya Sang Dewatara Sanga yang berdiam di dalam organ tubuh kita masing-masing. Nah, di mana mantan nih Kak? Ya, aksara sang itu berdiam di jantung. Kemudian aksara bang itu berdiam di hati. Kemudian aksara tang itu berdiam di ginjal. Aksara ang itu ada di ampru atau empedu. Nah, kemudian aksara ing itu ada di bungkahing hati, artinya di dasar hati. Kemudian aksara nang itu ada di paru-paru. Nah, setelah itu aksara ma itu yang menguasai lambung sama usus kita. Nah, setelah itu aksara wang, aksara sing itu ada di limpa. Di limpa. Terus aksara wang itu ada di pankreas. Iya. Dan aksara yang terakhir itu menguasai seluruh rongga yang kosong yang ada di dalam tubuh. Dari tubuh kita terdiri dari aksara suci semua sebenarnya ya. Dari Uriastra kalau kita belajar aksara H ke H itu ada di ubun. Nah, itu. Aksara N itu berada di kening. Aksara C itu ada di cangkem, di netra dan lain sebagainya. Semua sebenarnya tubuh kita itu terdiri dari susunan aksara sampai di bawahnya. Sampai di bawah. Yeah. Terus bagaimana caranya orang membedakan antara belajar liak dengan leak?
Cara membedakan adalah di sini setiap pembelajar ada doktrin. Kalau belajar lihat itu sudah pasti kepanditan. Nah, jadi memasukkan unsur-unsur rasa suci ke dalam tubuh, setelah itu mengolahnya. Mengolahnya menjadi betul-betul energi yang positif, energi yang bisa membuat kita sehat atau bahkan menyehatkan orang lain. Maka ujung-ujung pembelajaran lihat itu adalah usada, membantu orang lain, berusaha menyembuhkan orang lain atas kehendak Tuhan, kan ya, Tetapi kalau lihat itu beda pembelajaran. Kalau mau ngesti bisa satu orang yang belajar ngeliat itu tidak dasari satu atas dendam. Kemudian yang kedua adalah atas nama sat atatai 7 macam kegelapan. Kemudian ada disebut dengan di sana dasarnya adalah sakit hati, dasarnya dendam. Semua itu didasari atas hal yang jelek. Dengan dia dendam kepada orang lain, terus dia belajar, jadilah dia Lea itu. Berarti antara Lia dengan Lea itu perbedaannya adalah Lia adalah kita memuja Tuhan, Lea tentunya kita memuja setan. Kita memuja setan, bahkan kita akan disesatkan. Maka hukumnya di sana sudah jelas. Apabila orang itu sampai membunuh orang yang tidak berdosa, kemudian dengan 7 kegelapan dan sad atatai terutama. Sad atatai ini adalah memfitnah, meracuni, termasuk membunuh ini. Nah, kalau sudah nikah maka 7 keturunan itu tidak akan pernah bahagia. Maka suatu saat orang tersebut kalau belajar seperti itu, pada kelahiran yang akan datang itu bisa aja dia berubah menjadi hewan yang menjijikkan katanya. Di sana ditulis hewan yang menjijikkan atau binatang yang menjijikkan. Nah, itu kayak pembayaran karma gitu. Itu adalah pembayaran karma. Sebab satu hal yang perlu didasari apapun pembelajaran itu adalah tergantung kembali kepada diri kita sendiri. Sejauh mana kita itu dasar, fondasi spiritual kita. Sebab semua pelajaran itu terkadang, walaupun belajar baik itu jatuhnya ke jelek. Karena ditumpangi oleh obsesi yang berlebihan, kemudian ada sentimen pribadi, terus ada dendam, terutama dendam. Nah, ini akan terjadi fitnah, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian kita berbicara tentang yang tadi yang lingge aksara, itu berarti yang dipelajari di Pesama aja dong, Iya, yang dipelajari. Ya, itu kalau misalnya orang ingin, misalnya Tribuners ingin belajar, saya ingin belajar nih lingge aksara, apa sih yang harus mereka lakukan di awal? Di awal, satu mereka harus meminta izin terlebih dahulu, terutama adalah kedua orang tua. Kalau memang sudah bersuami istri, ya itu harus ada izinnya dari suaminya atau dari istrinya. Nah, setelah itu baru bisa belajar. Terus ngatur orang piuning dan yang guru, dengan memuja beliau sebagai guru niskala, agar di dalam pembelajaran itu tetap kuat, teguh hatinya, tidak berubah-ubah. Terutama adalah pengaruh-pengaruh pikiran jahat. Yang tadi juga bilang itu ya. Itu yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah tindakan sehari-hari yang perlu dilakukan itu adalah mesega. Selalu nyomnya Buddha, baik Buddha yang ada dalam diri maupun Buddha yang ada di alam semesta. Di luar ya. Nah, gitu. Makanya belajar ngeliat itu adalah biar bisa membedakan dewa itu enten di badan kita. Buddha itu harus bisa ada di luar. Bagaimana caranya? Maka setiap hari kita itu harus berpraktek Buddha paksa. Nah, itu arti bagaimana cara pengendalian Buddha itu biar kita sampai berbuat yang tidak. Berarti Buddha dikendalikan agar dewa yang utama ya. Dewa yang muncul. Jadi kekuatan kedewataan itu yang muncul sehingga sifat-sifat Buddha itu bisa kita kendalikan. Ini beratnya orang belajar lihat, berat sekali. Terus apa sih yang didapatkan dari belajar lihat, Niki?
yang kita dapatkan adalah suatu kebahagiaan. Kebahagiaan, kita bisa ketenangan, kedamaian. Dimanapun kita duduk, walaupun itu adalah di tempat yang sangat ramai, kita merasa sepi-sepi saja. Sebaliknya begitu kita menyepi, itu yang kita rasakan ramai, bahagia. Nah, jadi agak terbalik dia. Jadi ini apa istilahnya, mungkin mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak ada di dunia ini, rasa itu jerongnya. Memang susah, itu sangat sulit untuk diceritakan bagaimana istilahnya sensasinya, efeknya kan. Karena kita nggak tahu jerongnya. Karena untuk menceritakan itu susah. Iya, kalau nggak merasakan langsung kan gitu. Tidak merasakan langsung. Iya. Nah, banyak jerong mungkin jerong. Yang sekarang juga. Yang sekarang penekun penglihakan di Taksurudra ada 11 orang. 11 orang. Nah, yang lainnya baru di tingkat pemahaman aksara, usada, dan yang kelas yang lainnya itu baru di tingkat ke depan. Nah itu ada perbedaan Jero antara pemahaman aksara dengan sampur di kadepat nih Kak? Iya jelas. Kadepatnya itu sebagai dasar. Kita perkuat dulu, perkokoh dirinya untuk dia bisa mencari jati dirinya. Begitu dia sadari dirinya dan dia tahu jati dirinya itu siapa, itu pelajaran itu ada di kadepat. Setelah dia sadar itu baru dia naik ke aksara suci, gitu kan? Oh berarti kadepat dulu nih? Kadepat sebagai dasar. Dan dimanapun itu adalah kadepat sebagai dasar. Nah itu pelajaran kadepat itu apakah maksudnya seperti berpuasa atau bagaimana? Tetap, gitu. Jadi puasa itu harus. Maka kurang lebih ada kalau ditingkatkan kadepat itu ada 4 jenis puasa yang harus dilakukan. Pertama puasa putih, kemudian puasa apet weton, kemudian yang ketiga ada puasa putih selama 3 hari. Di hari yang terakhir, di hari yang ketiga dia harus melakukan pati geni. Jadi pati geni tidak boleh kena sinar, termasuk adalah sinar HP. Yang ngeblong berarti dia harus kendalikan dirinya. Nah, gitu. Dan yang terakhir itu adalah seperti siwaratri. Jadi dari pagi sampai pagi berikutnya tidak makan, tidak minum, tidak tidur, kemudian tidak tidur. Meditasi tapi jerongnya? Meditasi tetap. Meditasi gitu kan. Nah itu puasa-puasa yang dilakukan pada tingkat pembelajaran kadepat. Nah kalau tanpa puasa apakah bisa? Ada pertanyaan kita. Tidak akan pernah bisa. Sebab begini, kalau kita ada tamu, terus kita memberikan sebuah air putih, gitu. Kalau wadahnya ini tidak dicuci dulu biar bersih, kan tidak enak. Nah puasa itu tujuannya adalah membersihkan diri nih, agar yang suci bisa masuk. Begitu diri kita sudah bersih, maka sinar sucinya beliau akan masuk begitu saja, tanpa hambatan. Nah kalau tidak ada puasa tidak mungkin lah. Ada kan biasa orang bilang bahwa tidak perlu puasa, bisa sakti, itu nggak mungkin. Karena butuh pengendalian diri, pengendalian diri yang kuat. Jadi godaan-godaan selama belajar itu juga harus dihadapi. Nah, sekarang belum belajar, nggak ada godaan apa, biasa aja kita. Tapi begitu menapaki jalan spiritual, godaannya kok banyak sekali. Nah, apa sebenarnya penyebabnya? Nah, orang Bali kan bilang malah nyelek hidup. Nah, kenapa? Karena inilah, kalau kita ingin mengakhiri semua ini dengan kebaikan, maka hal-hal yang kejelekan kita yang mestinya akan datang itu didatangkan dulu semuanya. Nah, begitu didatangkan dulu kita bisa melewatinya, melampaui itu, ya sudah, tidak akan ada di kemudian hari hal-hal yang negatif itu datang kepada kita. Seperti ini. Berarti dari penjelasan Jero tadi itu bahwa perbedaan orang liak dengan leak itu adalah, kalau liak adalah ingin mendatangkan Tuhan ke diri kita, kalau leak itu adalah karena dasar tadi itu iri hati, dengki, benci. Jadi itu perbedaannya Jeronya. Perbedaan yang mendasar. Makanya kalau leak itu jadinya Kak Uged. Jelas, sudah pasti. Melihat orang senang susah.
bingung. Melihat orang susah senang, kebalikan. Sifat-sifat seperti itu yang meresahkan ya. Seperti itu yang mestinya harus kita tidak ada atau kendalikan. Nah, malah ada yang mencari sifat itu, dijadikan sebuah komponen malah dipupuknya. Ya, dijadikan terus dikembangkan, yang tujuannya adalah untuk menyakiti orang lain. Karena memang kalau udah sifat manusia kan sebenarnya kan katanya setan tuh ada di setiap diri manusia. Jadi kalau misalnya diikuti ya itu yang akan berkembang kan gitu Jero, sebenarnya Jero. Benar, maka itu kembali ke pemahaman atas dirinya. Nah, apapun ilmu itu katanya baik, ya setuju. Betul. Tetapi dasarnya apa? Dasar ilmu kita belajar itu harus ada. Tanpa fondasi yang kuat, maka cepat atau lambat itu akan menjadi hal yang sangat merugikan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Iya. Nah, maka kalau ada yang ingin belajar, berhati-hatilah, berhati-hatilah, ya jangan menerima mentahan begitu saja. Harus diolah dulu melalui pikiran, melalui akal. Nah, logika juga harus dimasukkan. Kira-kira ilmu ini logika nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal. Kan seperti kan depan misalnya. Ini kan sangat ilmiah sekali. Iya betul. Puasa kan udah umum sekali. Umum sekali. Semua agama melakukan kan? Semua agama melakukan, apalagi di agama Hindu. Nah, warisan leluhur kita dari dulu udah ada yang namanya puasa gitu. Nah sekarang disimpalkan jadi puasa kan begitu ya. Itu sangat luhur sekali tentunya. Nah terlepas dari distorsinya pengertian liak di masyarakat, itu juga berpengaruh sebenarnya, dipengaruhi oleh keadaan masyarakat setempat. Jadi ada sedikit-sedikit bilang, oh si anu sakit dimakan liak gitu. Nah, padahal hal itu tidak pernah ada orang mengetahui. Tidak pernah. Dan kita pun tidak pernah mengetahui liak itu apa. Iya. Wujudnya seperti apa. Kayak tidak terbukti sampai sekarang kan. Semua masih praduga-praduga. Karena ilmu ini begitu sucinya, begitu luhurnya, tidak mungkin dilihat oleh orang yang kadar spiritualnya itu masih di bawah. Paling tidak harus setara dengan yang punya ilmu itu. Nah, Jero, kalau di belajar lingge aksara sendiri, hal yang paling sulit napi? Hal yang paling sulit adalah satu puasanya, kedua dipasuk wetunya. Pasuk wetu aksara, setelah dilinggikan aksara itu, terus diolah. Nah, begitu diolah, ini ada pemutaran. Aksara sang harus diputar ke paru-paru, bertemu dengan aksara nang, bang dengan mang, tang dengan sing, ang dengan wang, ing dengan ya. Ini harus bisa dia bersenggama dalam tubuh. Nah, ini disebut dengan sanggama. Begitu ini diputar, maka akan mengeluarkan energi. Nah, energi ini keluar dari tubuh, inilah yang orang bilang, wah ini adalah ngelekas, ngereh kan gitu, macam-macam lah. Itu sebenarnya karena mereka sudah bisa memutar ke 10 aksara ini menjadi 10 energi yang berbeda. Oh gitu. Baik warnanya maupun susunannya. Energi tidak mungkin termusnahkan karena ada kekal hukum energi kan. Iya, hukum energi. Tetapi energi itu bisa berubah bentuk. Kan buktinya bentar ring purwa Betara suara putih warna kan kita. Nah, di Betara Brahma merah. Inilah energi. Maka dia akan berupa energi yang berbeda karakter serta warna. Begitu keluar dari tubuh sedang memutar ini, itulah yang disinyalir oleh orang-orang bahwa itu orang itu lekas, berubah kan maksudnya. Itu yang paling tersulit. Paling sulit itu dipelajari bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Jadi setelah bisa misalnya apa keuntungan yang didapat? Keuntungan dari itu adalah kesehatan. Nomor 1 adalah kesehatan. Contoh, ada seseorang yang kena divonis penyakit jantung, ya, sudah pasang ring, jantungnya. Dan setelah kita ajari dia
belajar dasar aksara hanya dengan menyebut sambil tidur. Misalnya sang bang tang ang ing nang mang sing wang yang, nah seperti itu. Setelah itu dia menyebut aksara sang berada di jantung. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Nah, setelah dia lakukan sebulan rutin, maka penyakit jantung itu mulai ada perubahan, lebih membaik. Nah tentunya semua ini diciptakan oleh leluhur kita adalah untuk apa, kesehatan, tidak ada lain. Berarti intinya adalah untuk kesehatan. Ketenangan batin, kesehatan, pengusir kesedihan. Jadi tidak berlarut maksudnya sedihnya. Makanya tadi dikatakan usada kan ya? Iya, makanya itu akan muaranya di usada. Nah, pengobatan. Tentunya adalah yang berguna untuk masyarakat. Nah, tidak mungkin untuk mencelakai gitu ya. Jadi memang harus dibedakan ya Tribuners antara LIA dengan LEA, karena antara bagaimana kita mendatangkan Tuhan dengan Aji Uge tadi itu sangat berbeda. Bagaimana kita caranya mendatangkan Tuhan secara pribadi ke dalam diri kita, kemudian kita lebur di dalamnya. Nah, kalau Lea itu sebenarnya kan persekutuan, persekutuan antara kita dengan setan itu sendiri, dengan sifat-sifat sifat-sifat buruk itu. Nah, bagaimana kita bisa membalaskan dendam? Nah, bagaimana kita memfitnah orang gitu ya. Ya seperti itu aja perbedaannya. Maka tolonglah kita pahami mana warisan leluhur yang baik tentunya harus kita lestarikan, ayo kita lestarikan. Mana yang tidak baik ya sudah, nah, kita hentikan sampai di sana kan. Jangan diterusin gitu ya. Diteruskan. Terus ada nikah mati raga juga kan cara prosesinya ya? Nikah jelas pada tahapan-tahapan tertentu. Mati raga nikah memang penting. Sebenarnya adalah untuk mematikan unsur-unsur sardipu yang ada dalam diri kita. Nah, kita bagaimana kita sama kayak puasa. Puasa ini kan prihatin. Bagaimana kita tidak makan, tidak minum. Besok kalau implementasinya ke dalam masyarakat, bagaimana kalau kita melihat ada orang yang nggak makan dan minum. Nah, di sana kan timbul simpati. Saya pernah merasakan hal yang sama. Nah, ini maksud. Nah, di keilmuan Nusantara pun sama. Kenapa ada mati raga? Nah, raga yang dimaksud bukan badan kasarnya, tetapi musuh yang ada di dalam diri kita, terutama adalah sardipu. Pada saat mati raga itu yang dikendalikan, bagaimana cara mengendalikan emosi kita. Api emosi harus direduk, bisa dikendalikan dan lain sebagainya. 6 musuh itu harus bisa kita kendalikan. Paling tidak setelah kita mati raga itu bisa mengendalikan 3 dari 6 itu udah syukur kita. Nah itu tujuannya, bukan istilahnya tujuannya ini mati atau seperti mati 2 kali gitu. Tujuannya adalah bagaimana mengendalikan sifat-sifat keangkara murkaan yang ada di dalam diri. Paling tidak kita belajar spiritual itu harus lebih baik. Baik tata bahasanya, baik perilakunya di masyarakat harus bisa berubah. Jangan kita belajar spiritual malah jadi sombong, angkuh, kan banyak ya. Sok tahu. Terus orang lain bilang nyapok dari aku, terus menghakimi orang lain. Kan itu yang terjadi. Minimal kita berspiritual, minimal kita tahu di mana linggih kita, kemudian tata bahasa kita bagaimana dengan orang lain, bahkan orang yang lebih tua. Nah, itu harus bisa kita saling menghargai. Bukan berarti kita harus belajar spiritual berarti saya paling hebat, tidak ada. Tidak ada manusia yang sakti di muka bumi. Semua sama. Nah, semua sama. Yang membedakan itu hanyalah apa? Pengetahuan. Pengetahuannya kemudian diimplementasikan dengan perilaku setiap hari. Dia berpengetahuan, tapi perilakunya bagaimana? Adabnya bagaimana? Bagus nggak sesuai nggak? Bagus nggak sesuai nggak? Walaupun dia pintar, tapi
nggak punya adab, udah rugi juga belajar spiritual. Makanya nikah harus sinkronisasinya jerongnya. Harus sinkronisasi, belajar spiritual harus lebih baik. Tapi biasanya ketika kita mencapai tahap tertentu kan ujian juga lebih berat. Biasanya kayak kita sudah bisa nih, tiba-tiba kayaknya bisa nih, mungkin ada bisikan-bisikan setan, bisa nih kayaknya kamu untuk misalnya kalau orang belajar hipnoterapi, bisa nih kayaknya untuk menghipnotis orang gitu. Ada nggak pernah seperti itu juga? Ada pernah seperti itu, jelas punya seperti itu. Tetapi sekali lagi hal-hal seperti itu hanya sekilas. Begitu itu muncul maka kita akan dikendalikan lagi oleh hati kita. Oh tidak boleh, nggak usah begitu. Bukankah kita mau berkarma baik? Nah itu yang akan mengalahkan semua. Maka daripada itu nikah dasar fondasi spiritualnya harus kuat. Makanya tadi yang Jero bilang nikah memang harus puasa. Tidak ada gini puasa. Kalau ada yang mengatakan bahwa ilmu itu tanpa puasa, itu omong. Karena puasa itulah pengendalian awal, pengendalian awal. Puasa itu juga untuk kesehatan, untuk mencuci toksin-toksin kita, agar terjadi sirkulasi darah yang bagus. Gitu. Mungkin Jero bisa kepada teman-teman Tribuners yang ingin belajar ke peseraman Jero, napi yang bisa Jero berikan pemahaman silakan. Bagi sahabat Tribuners yang ingin belajar tentang kandepat, belajar tentang pasok wetu aksara, kalau bisa sebelum kita belajar, satu yang harus dipahami adalah tidak boleh nado bara, artinya fokuskan pikiran untuk belajar. Kedua, tidak boleh semua pembelajaran itu didasari atas sifat iri hati, dengki dan dendam. Nah itu pesannya, itu saja. Nah kalau memang belajar ke Taksubudra, nah di sana nanti akan diberikan teksnya, ya, persyaratan-persyaratan, kualifikasi yang harus terpenuhi. Nah kalau ada kesalahan sama orang tua, harus segera minta maaf, harus ada izin istri. Kemudian kalau ada kesalahan-kesalahan yang lain, itu harus secara jujur bisa dibilang agar kita bisa berartiste dengan baik. Dibantu Jero, dibantu. Luar biasa sekali Tribuners. Wah, luar biasa sekali obrolan kita hari ini Tribuners dengan Jero Rudra Agni, yang memang adalah seorang penekun kandepat dan juga spiritualis yang cukup terkenal di Bali. Tentu saja apa yang beliau berikan adalah masukan-masukan yang luar biasa, membuat kita semakin paham bahwa ilmu pengetahuan itu tidaklah secuil, bahkan sangat luar biasa. Dalam tubuh kita ini terdiri dari aksara suci dari atas sampai bawah, bahkan dalam organ juga nih. Bagaimana belajar kandepat di pasraman beliau bisa meningkatkan kedatangan Tuhan Yang Maha Esa, mendatangkan ketenangan dan juga kebahagiaan dalam hidup kita. Tentunya harus didasari dengan hal yang baik dan benar, sesuai dengan ajaran agama. Ini juga mungkin akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.